갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita share nih, bisa nggak? Oke. Nah, saya mau review sedikit ya. Ini sebenarnya materi di auditing 1 ya, kalau dibagi 2. Tapi kayaknya untuk slide ini menjelaskan kepada Anda sebenarnya kita untuk apa sih Bu belajar auditing gitu. Ya. Karena waktu saya ngajar di praktikum auditing yang udah sebagian besar mahasiswa saya itu agak kurang effortnya di dalam praktikum, entah waktu teorinya dia nggak tahu ya, sebenarnya tujuan dari mata kuliah itu apa. Terus substansi mata kuliah itu apa, sehingga waktu berprakteknya mereka pada akhirnya dari 100% itu yang betul-betul saya lihat benar-benar buat, ya, terlepas dari ada yang habitnya memang tukang menyalin, jadi itu paling 1-5 orang aja yang benar-benar. Yang lainnya mereka menunggu isian dari kertas kerja oleh temannya yang ini. Tapi saya nggak berharap seperti itu karena nanti skill itu kan masing-masing. Untuk kedepannya kan skill itu masing-masing. Jadi seharusnya kalian dari sekarang. Nah, kenapa kita perlu belajar? Kalau memang ya kalian merasa bahwa kalian ngambil jurusan akuntansi itu untuk apa? Itu kalian udah tahu. Pasti kalian tahu juga bahwa karir di bidang profesi akuntan itu salah satunya adalah auditor. Itu adalah salah satu karir yang cukup menjanjikan deh, auditor. Apalagi kalau kalian akan berniat membuka kantor akuntan publik. Nah, base-nya walaupun kalian D3 itu udah punya apa ya? Bekal tersendiri ya untuk prasyaratnya. Karena materi-materi yang kalian belajar di D3 itu adalah materi-materi yang berhubungan dengan akuntansi dan itu adalah salah satu skill yang harus dipunyai oleh si auditor. Kemudian auditing ini juga seperti tadi ya dikatakan ini adalah salah satu substansi yang harus dia pahami. Berarti materi pokok yang harus dia pahami dan juga bagi bagi mahasiswa di jurusan akuntansi, ilmu dari auditing ini adalah yang sangat fundamental. Artinya itu fondasi kalian gitu, bekal kalian. Ya, jika nanti kalian akan menjadi seorang auditor. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya akuntansi itu kan jurusannya itu bidangnya, maksudnya bidangnya itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Bidangnya itu banyak sekali. Nah, nanti yang kita bahas adalah hanya yang auditing. Kalau yang accounting itu kalian udah bahas di materi akuntansi keuangan, atau di pengantar akuntansi, atau di akuntansi biaya. Nah, supporting-nya atau pendukungnya itu apa? Kalian belajar pajak ya. Kalian belajar akuntansi manajemen atau pengantar manajemen lah ya, atau pengantar apa? Kalau yang MKU khusus EKP apa, Dek? Pengantar ekonomi pembangunan ya, ada nggak? Atau statistik gitu. Nah, itu supporting-nya. Kenapa kita harus tahu semua? Karena nanti ada related-nya. Nah, seharusnya tingkat pemahaman kalian semakin lama semakin apa ya kalau kita katakan. Waktu kalian semester 1 kan kalian baru belajar Introduction of Accounting. Kalian diperkenalkan apa sih sebenarnya akuntansi kan gitu. Oke, tes aja ya, tes. Biar nggak ngantuk. Salsabila. Apa itu akuntansi salsabila? Salsabila coba di-unmute. Salsabila, kenapa nggak di speakernya? Salsabila.
Iya, Bu. Akuntansi itu apa? Kan udah belajar pengantar akuntansi apa? Akuntansi yang sejauh ini sampai kalian udah belajar akuntansi keuangan 2 ya. Apa yang dimaksud dengan akuntansi menurut kamu yang udah kamu pelajari? Supaya saya yakin nih benar-benar nggak jurusan akuntansi. Jadi kalau nggak tahu akuntansi, jadi aneh ya. Apa Dek, akuntansi itu salah bilang? Ini untuk mencatat, meringkas, dan melaporkan data. Ilmu yang mencatat, melaporkan data. Ya. Itu yang di buku yang kamu lihat, yang kamu baca selama ini dari pengantar 1 sampai akuntansi keuangan 2. Atau itu hasil dari kamu pikir-pikir aja gitu? Salsabila? Iya, Bu. Enggak, ya, iyanya yang mana nih? Karena Ibu ada beberapa choice ya. Atau gini, jujur aja, kamu sebenarnya paham nggak tentang accounting? Insya Allah paham, Bu. Nah, apa itu akuntansi? Cuman ilmu mencatat aja? Enggak. Kenapa tadi jawabannya seperti itu? Mencatat, meringkas, dan mengolah data. Nanti jadinya laporan keuangan. Oke. Itu ada siklusnya juga. Ya? Ada siklusnya juga, Bu. Oke. Oke, Ibu paham lah kenapa anak D3 jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih Salsabila. Nah, itu artinya memang ketika kita belajar suatu ilmu, kadang kita terlalu langsung skip konsep ya. Sehingga langsung teknis. Nah, kalau itu jawabannya, untuk modern definition itu nggak berlaku lagi. Ilmu mencatat, ya itu 70-an deh. Ilmu mencatat, meringkas, melaporkan. Karena itu hanya sebagian kecil dari accounting. Accounting tidak hanya membuat laporan keuangan. Oke, itu yang penting ya. Akuntansi itu tidak hanya membuat laporan keuangan. Ibu kan nggak tanya akuntansi keuangan ya. Ibu tanya apa itu akuntansi. Sementara akuntansi itu kan ada 2 bidang besar. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, bagaimana ceritanya kalau itu akuntansi manajemen? Kalau tadi Salsa bilang akhirnya menjadi laporan keuangan karena di akuntansi manajemen bukan outputnya adalah laporan keuangan, ya laporan keuangan yang selama ini yang kalian tahu secara siklus akuntansi yang ada apa laporan posisi keuangan. Jadi kalau di akuntansi manajemen itu kan bukan menyusun laporan keuangan teknis contohnya. Nah, makanya kenapa definisi itu terlalu sempit, sehingga lebih mengarah ke bookkeeping, pembukuan. Definisi yang Salsabila sebutkan tadi. Nah, bagaimana dengan kalau definisi modern definition? Modern definition ini berlaku di tahun 80-an ke atas, jadi sebenarnya udah lama juga deh. Jadi modern definition itu kalau mengartikan accounting itu sebagai sistem informasi. Jadi bukan lagi proses mencatat, tadi apa menggolongkan, meringkas gitu ya, atau mengikhtisarkan ya kan, informasi keuangan, kan seperti itu. Betul, tapi itu bagian dari accounting. Bookkeeping itu bagian dari accounting. Makanya kenapa proses akuntansi itu dibagi jadi 2. Yang pertama adalah pencatatan, yang kedua adalah tahap pelaporan. Nah, artinya kalau kalian sesempit itu, maka seperti itulah masyarakat menganggap ilmu kita sangat sempit, padahal ilmu kita itu sangat luas. Karena apa? Karena kita mungkin wawasan kita terlalu sempit, sehingga mengartikan akuntansi itu hanya sekedar bookkeeping. Akuntansi sekarang itu mengarah ke need of users, kebutuhan dari pemakainya. Jadi bukan sekedar bookkeeping doang gitu. Jadi coba baca lagi buku-buku baru ya, Salsabila, jangan buku lama ya. Jadi sehingga kamu akan dapat membeda. Atau mungkin kalau di SMA-nya ngambil IPS, mungkin selama ini taunya ilmu yang apa tadi proses mencatat ya, menggolongkan, mengikhtisarkan. Nah itu udah lama. Ya, jadi accounting sekarang adalah sistem informasi ya, di mana sistem informasi
apa dulu di sini? Tentu saja sistem informasi keuangan. Ya, jadi nggak hanya sekedar pencatatan, di mana tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan informasi tersebut. Ya, kepada apa? Sama ya, kepada pihak-pihak stakeholder, baik internal maupun eksternal. Jadi artinya jadi lebih luas ya, nggak sekedar proses catat. Oke, kenapa Ibu sampaikan demikian? Karena kita akan sampai ke auditing. Karena auditing istilahnya, kalau dalam ilmu akuntansi sendiri itu adalah high levelnya. Tingkat tertinggi dari kita memahami accounting. Jadi kalau nggak paham akuntansi, nggak bisa naik level dari auditing ini. Jadi dianggap di auditing itu adalah kalau kita nanti jadi auditor, orang yang sangat paham tidak hanya ilmu dari satu bidang saja, yaitu akuntansi keuangan. Banyak sekali yang harus dia pahami. Ya, sehingga dia sebagai seorang auditor, namanya juga auditor ya, orang yang memeriksa pekerjaan dari seorang akuntan. Kan akuntan yang karena kalian masih D3 atau masih mahasiswa, itu kan nggak mungkin terlalu luas lingkup asumsinya. Jadi makanya nanti kita mengarah ke salah satu jenis audit aja deh, audit atas laporan keuangan. Dan semua sudah mempelajari bahwa audit itu tidak cuma satu kan, jenis audit. Dan Pak Maulana mungkin sudah sampaikan, kan itu adalah materi sebelum UTS. Oke, jadi ini adalah ilmu yang harus kalian kuasai kalau nanti sebagai seorang auditor. Ada prinsip akuntansi. Nah, ini kan ada semua di pengantar akuntansi, di akuntansi keuangan ya, intermediate accounting ya, sistem informasi akuntansi, cost accounting, advance. Kalau ada, mungkin kalau di D3 itu nggak ada advance ya. Kemudian akuntansi manajemen, di D3 ada auditing gitu. Jadi artinya minimal ya bekal kalian nanti sebelum naik ke S1 itu ada beberapa mata kuliah yang sudah kalian ambil. Nanti tinggal next kalau lanjut S1, kalian tinggal melanjutkan beberapa mata kuliah yang belum kalian ambil kalau setelah lulus D3 ini. Nah, ini adalah saya karena ini review ya, nggak semuanya. Nah, jadi intinya kalau kita belajar ilmu dari auditing ini sendiri, memang dia center point-nya adalah di bukti. Karena kita lihat dari definisinya sendiri, itu auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atas informasi untuk menentukan apakah nanti ada tingkat kesesuaian antara kriteria yang ditetapkan dengan yang dilaporkan. Ini kan secara umum. Nanti kriteria yang ditentukan kalau pada akhirnya audit itu jenisnya adalah laporan keuangan, itu adalah pada SAK. Nah, itu kriterianya. Terus apa yang dilaporkan, Bu? Yang dilaporkan adalah asersi manajemen. Asersi manajemen, kalau audit atas laporan keuangan berarti laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Jadi kita lihat ya, tingkat kesesuaian antara apa yang dilaporkan oleh manajemen, yaitu laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, karena kita di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku umum itu adalah standar akuntansi keuangan. Jadi kalau sidang ditanya, jangan sampai nggak tahu ya. Karena saya sering tanya tuh misalnya, bukan saya aja sih, dosen penguji ya. Pas bidang auditing misalnya, kalian udah hafal, nih pasti udah hafal kan. Pasti dosen kan kasih kisi-kisi kalau kita ujian sidang. Di situ ditulis definisi auditing. Terus kalian hafal persis seperti buku. Kalian lancar gitu ya. Proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti atas informasi untuk menurut pokoknya lancar sampai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Terus next question dosen akan tanya, memang dia apa contoh dari kriteria yang ditetapkan? Apa yang dimaksud dengan laporan? Ya kriteria ditetapkan, Bu. Ya apa? Nggak tahu karena memang cuman belajar untuk sidang. Waktu kuliah nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu. Tiap dari apapun istilah-istilah yang muncul di buku teks yang menjadi referensi utamanya atau di slide yang disampaikan oleh dosen. Karena yang disampaikan oleh dosen adalah apa yang ada di buku teks ya. Dosen hanya membuat slide ini sebenarnya gunanya sih untuk dosen sendiri deh. Artinya gini, misalnya saya ngomong nih, kalau nggak ada slide,
maka saya ngomongnya nggak teratur pasti. Nanti cerita ke sana ke sini ya kan, tiba-tiba dari 100% waktu yang dihabiskan, cuma 1% saya membicarakan tentang materi. Dosen itu kan habitnya kebanyakan ngomong, pasti gitu. Jadi sebenarnya untuk dosen sendiri, supaya jangan kebablasan ngomong yang nggak penting. Artinya ngomong yang nggak ada hubungan sama materi gitu. Nah ini sebenarnya untuk saya sendiri sebagai dosen supaya rule-nya jelas ya. Kalau lagi mata kuliah auditing ya bahasnya jangan terlalu banyak yang tidak ada hubungan. Kalaupun yang mungkin sedikit kaitannya, tapi itu minimal ada hubungan sama mata kuliah ini. Seperti asumsi-asumsi juga harus disampaikan. Nah berarti ini adalah dari definisi ini, kalau kita kaitkan ada 4 ya, pengumpulan dan evaluasi bukti, informasi dan kriteria yang ditetapkan, ya, auditor harus independen, kompeten, dan pelaporan. Karena kinerja auditor itu salah satunya adalah terbukti dari laporan auditnya. Maka nanti kita kan akan di RPS, mudah-mudahan semua udah download ya RPS-nya, bahwa pada akhirnya kita akan membahas tentang laporan audit, bagaimana penyelesaian audit, yaitu dalam bentuk laporan audit, bagaimana bentuknya. Seperti itu. Nah, ini adalah karena tadi Ibu bilang definisi dari auditing itu center point-nya adalah bukti, di mana yang dilakukan adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti. Kalau nggak punya skill di bidang accounting, maka nggak akan bisa. Karena nggak tahu alurnya ya. Kenapa suatu laporan keuangan itu ada? Kan kita treasure ke bukti. Nah, bagi orang yang nggak paham bagaimana menyusun laporan keuangan, gimana dia bisa periksa? Gimana dia bisa tahu tidak sesuai kriteria? Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Kenapa ya mahasiswa attitude-nya masih susah ya nih? Dek, kalau dosennya lagi ngajar, tetap diaktifkan aja videonya. Terlepas kalian bosan apa enggak. Ikutin aja ya, jadi minimal impression si dosen itu walaupun Zoom kalian itu iya, walaupun ngantuk yang namanya kewajiban mau nggak mau ya. Ini kayak maksa ya ini terus. Dek kelihatan di sini nih. Banyak kali nih yang ini. Atau yang mau keluar dari ini boleh juga. Jadi yang ikut kuliah yang mau ikut aja. Yang nggak mau ikut kuliah keluar dari Zoom aja boleh deh, nggak apa-apa. Ada yang mau keluar boleh minta izin, nggak apa-apa deh. Daripada mengganggu ya. Nggak ada. Boleh dikasih, karena kan kalian kan 75% minimum. Jadi kalau bolosnya cuma 4 kali itu nggak apa-apa, tetap boleh ikut final. Makanya saya bilang kalau mau bolos ikutin apa rule-nya itu adalah nggak usah ikut aja 4 kali. Nah itu puas-puasin dalam sebulan, nggak perlu masuk kuliah, tapi jangan absen gitu kan. Nah jadi kalau kalian nggak absen nggak apa-apa, boleh tetap. Yang nggak boleh itu kalau kurang dari 75%. Oke, nah kemudian saya nggak tahu apakah kalian paham apa enggak waktu kalian membaca, tapi insya Allah paham lah ya. Jadi pada saat melakukan proses audit, itu yang pertama sekali adalah poin penting yang harus kalian garis bawahi, bukti audit, dan itu sudah sampai dibahas ya oleh Pak Maulana juga pada saat sebelum UTS, sampai 2 kali, harusnya ya kalau dilihat di RPS itu sampai 2 kali materi kuliah. Dan kalian juga harus sudah start standar audit untuk bukti audit itu apa. Nggak payah start juga, Ibu udah masukkan sih sebenarnya di e-learning, harus baca itu apa sebenarnya menurut standar audit tentang bukti audit. Nah, kalau kita lihat di sini, ya bukti-bukti ini adalah sumber informasi yang digunakan oleh auditor untuk menetapkan atau menentukan apakah informasi yang diperiksa telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ya, jadi informasinya apa? Laporan keuangan. Nah, berarti
laporan keuangan ini kan ada angka-angka biasanya, ya kan? Nah, angka-angka ini harus kita telusuri betul nggak sesuai dengan kriteria proses tahapannya. Maka kita akan masuk sampai penelusurannya ke bukti dari angka-angka tersebut. Karena angka-angka tersebut seharusnya kalau ikutin siklus dari akuntansi sendiri nggak serta-merta dia muncul ya. Pasti ada proses sebelumnya. Kenapa angka itu muncul di laporan keuangan. Nah ini ya seharusnya dapat kita verifikasi. Seharusnya. Kalau tidak, berarti nanti ada pendapat yang nanti akan diberikan oleh si auditor. Ingat, tanggung jawab. Ini benar-benar penting ya. Jadi kalaupun nggak bisa yang lain, tapi minimal ini tahu. Tanggung jawab auditor hanya pada opini atas laporan keuangan. Gitu ya. Sedangkan tanggung jawab manajemen adalah di laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen adalah di laporan keuangan. Tanggung jawab auditor itu di opininya. Nah, opini audit kan belum dibahas secara khusus karena kita belum menyelesaikan audit ya. Artinya materi penyelesaian terhadap audit itu kan pada akhirnya menghasilkan output opini auditor dan belum. Jadi cuma secara pengantarnya sendiri di slide yang sudah saya submit juga sebelum UTS itu sudah ada beberapa materi yang ada hubungannya dengan opini audit ya. Nah ini jenis audit dan saya nggak bahas karena kalau kita bahas jadi nggak selesai ya. Jadi intinya saya berharap dengan slide ini Anda ingat kembali lah ya apa itu auditing. Oke, sekarang kita lihat di sini. Saya akan slideshow-kan yang kita bahas untuk, seharusnya ya kita bahas untuk sesi kali ini, yaitu tentang perencanaan ya. Jadi kalau karena nggak mungkin saya ulang lagi, kalian nanti review sendiri setiap bahannya sebelum UTS supaya nanti kuis reviewnya bagus nilainya. Karena saya memang ambil semua materi yang kuis review nanti di hari Minggu itu di bahan-bahan sebelum UTS. Ya masih sempat belajar beberapa hari lagi. Sebaiknya jangan ikut kuis tanpa sedikit pun bekal. Artinya nggak baca-baca, ikut kuis terus karena kuisnya itu choice. Terus waktunya singkat, dan antar soal itu beda. Karena di e-learning kan bisa di random ya, jadi antar itu beda. Cuman keuntungannya kalau soal choice, bisa nggak bisa, tetap bisa kalian jawab. Bisa nebak gitu ya, kalau esai kan harus isi. Tapi kalau nggak membaca, ditakutkan nanti tebakannya salah semua. Jadi harap dibaca supaya membantu Anda nantinya. Oke, saya share untuk perencanaan audit dan program audit yang hari ini mau kita bahas. Kalau kalian lihat ilustrasinya sendiri, memang seolah-olah seperti ini ya. Tapi tenang deh, ini kan gambar sebenarnya stereotype auditor lama. Auditor sekarang nggak bakal setua itu. Ya, tenang aja, kalian nggak bakal bermuka tua. Kalau pada akhirnya, Bu, nggak mau lah, Bu. Nampak kali setiap ilustrasi kalau dibahas tentang audit itu sesuatu yang membosankan ya. Terus kalau yang kerja sebagai auditor itu pasti orang yang membosankan. Terus bekal jadi auditor itu harus orang yang sangat kutu buku. Nah ternyata kalau sekarang jadi auditor nggak bisa stereotipnya seperti itu. Kita itu harus punya wawasan yang luas karena ternyata kita harus juga punya ilmu psikologi. Jadi kalau kita nggak wawasan luas, kita nggak bersosialisasi, kita nggak bisa menebak ya karakter orang. Karena untuk menggali informasi, ya itu kalau nggak punya kemampuan public speaking yang bagus, agak susah untuk ngorek informasi. Makanya kenapa saya sekarang ini selalu menyuruh mahasiswa saya itu, lagi mahasiswa itu
banyak-banyaklah kalian sesuai dengan bakat kalian dan bagian minat ya. Ada organisasi yang harus kalian ikuti supaya menimbulkan kepercayaan diri. Biasanya kalau ada kepercayaan diri, itu wawasan dia itu akan lebih luas, nggak terkungkung dengan satu bidang aja. Sementara kita jadi auditor atau jadi akuntan itu soft skill-nya itu sangat penting, apalagi attitude. Kalau kita sering bersosialisasi, kita jadi tahu attitude seperti apa kita harus sebagai mahasiswa, attitude kita sebagai seorang teman, ya, attitude kita pada saat kita dengan orang tua gitu, yang lebih tua gitu. Jadi kayaknya kita pada akhirnya karir kita itu kita bisa berlaku sesuai dengan keprofesionalitas kita. Jadi kita pandai menempatkan diri lah, gitulah intinya ya, gampang ya. Jadi dimanapun kita berada, kita pandai menempatkan diri, sehingga efeknya ke karir kita nanti, karir profesional kita sebagai seorang auditor. Jadi bagaimana cara kita bertanya, misalnya auditi kita. Kalau auditor kan orang yang memeriksa ya, kalau auditi itu istilah untuk orang yang diperiksa. Nah, kadang-kadang orang yang diperiksa itu mungkin sebaya dengan orang tua kita, bapak kita misalnya. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan public speaking yang bagus, bisa-bisa orang yang kita tanya-tanya ini nih bisa emosi jiwa gitu deh. Orang kan kok ditanya-tanya nggak suka, nggak suka. Kayak Salsabila tadi, pasti kan ngapain Ibu tanya-tanya saya, pasti dalam hati agak defense gitu, nggak mau ditanya-tanyainnya. Tapi bukan berarti Ibu suka nanya-nanyain orang, tapi memang profesinya harus nanya-nanya. Misalnya lagi jadi dosen, maka kan dosen akan melihat keaktifan mahasiswa. Dia paham nggak anak ini? Jadi dia paling random aja. Kebetulan Salsabila ya Salsabila gitu. Atau kebetulan tadi mau tanya Matsah, kebetulan mau tanya si Dara, ya itu kan random. Jadi bukan berarti, kok Ibu tandain saya ya? Bukan berarti seperti itu. Jadi artinya kita sebagai mahasiswa kayak harus siap ya. Bisa jadi random, dosen nanya ke saya. Seharusnya kan dan sebaiknya selalu bisa menjawab ya materi-materi yang sudah disampaikan, terus kalau kita ulang, kalau ditanya lagi sama dosen, kita tahu. Dan itu mungkin menjadi PR bagi mahasiswa semua ya, artinya apa yang disampaikan itu harus dia pahami. Nah, kita balik kemari. Nah, saya takutnya kalian nggak baca, cuman ya udahlah, saya anggap kalian baca sebelumnya. Bahwa proses audit laporan keuangan itu ada banyak sekali deh. Ada 8 dan harus kalian mau nggak mau hafal dulu, namanya juga mahasiswa ya. Kalau ditanya, sebutkan proses dari audit laporan keuangan, apakah kalian bisa jawab? Yang pertama adalah menerima dan melanjutkan klien. Kalau dia adalah klien sebelumnya, misalnya PTA ya, tahun 2020 yang lalu, kita yang mengaudit. KAP kita yang mengaudit. KAP tahu ya? Kantor Akuntan Publik ya, jangan sampai nggak tahu tuh, itu udah pelajaran sebelum UTS, ya istilah-istilah KAP ya, istilah-istilah CA, istilah-istilah CPA ya, itu jangan bilang nggak tahu. Kalau memang dalam hati Bu nggak tahu selama ini, baca aja nggak Bu ya kan? Oke, kalau seperti itu ya tinggal kalian review ulang. Karena Ibu takutnya tanya satu-satu lagi, lama ya, lama ini aja belum selesai yang kita bahas. Dan pertama, menerima dan melanjutkan klien dan mengatur syarat-syarat perikatan. Nah, istilah perjanjian antar auditor dan si auditi, orang kita periksa, kita sering mengistilahkan dengan engagement. Ya, atau bahasa Adobe Indonesianya adalah perikatan. Jadi kalau dibilang perikatan berarti itu adalah proses di mana perjanjian kerjanya ya. Jadi di mana si auditi meminta kita sebagai auditor, berarti kantor akuntan publik, untuk mengaudit laporan keuangannya. Jadi proses pertama dari audit laporan keuangan adalah kita menerima ya klien tersebut atau melanjutkan kalau sebelumnya KAP yang sama kita sudah pernah periksa perusahaan tersebut, jadi kita tinggal lanjutin. Misalnya di 2021, Ibu kantor akuntan publik Ibu sebelumnya sudah mengaudit di tahun 2020. Nah, nanti tahun 2021 mereka meminta lagi untuk mengaudit, berarti kantor akuntan publik kami melanjutkan klien tersebut, dan tentu saja mengatur apa syarat-syarat perikatannya. Di sini nanti ada perjanjian kontrak dan segala macam. Deadline-nya kapan, terus lingkup auditnya bagaimana gitu. Di sini di proses tahap pertama.
Yang kedua, setelah kita menerima kliennya dan kita udah ngatur syarat-syarat perikatannya atau engagement-nya, itu kita susun perencanaan audit, ya. Artinya kita lihat initial planning-nya atau awal ya, perencanaan awalnya itu kita susun supaya nanti kita bisa menetapkan tingkat materialitas dan risiko audit. Ya, jadi artinya setelah kita tetapkan berapa tingkat materialitas ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan apa keputusan opininya. Misal, seandainya waktu kita audit ternyata ada kesalahan salah sajinya mungkin sekitar 1 juta untuk satu item akun misalnya piutang. Ini kayaknya nih ada salah saji sekitar 1 juta misalnya. Nah, kalau kita sebelumnya sudah mengukur tingkat materialitasnya, berapa kira-kira itu ada hitungan tersendiri. Nah, jadi ternyata nggak sampai kemarin sebelumnya kita sudah menentukan tingkat materialitas itu salah sajinya 2 juta. Nah, kalau 1 juta berarti bisa kita abaikan karena di bawah 2 juta. Nah, gitulah kira-kira. Kemudian risiko audit. Nah, risiko audit ini juga dibahas di sebelum UTS. Oke. Ada berapa risiko audit, Dek? Nah, ini saya tanya nih, ini kan bahan sebelum UTS. Oke. Risiko audit, coba Ibadi Syukra. Ibadi Syurka. Iya, Bu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa risiko audit? 2 ya? Test of control. Atau nggak pernah tahu? Daripada apa? Bilang aja nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak pernah tahu, nggak pernah baca ya. Nanti dibaca ya, risiko audit itu ada berapa. Karena di praktikum auditing tuh itu salah satunya yang bahas, terus nanti itu ada angka hitung-hitungannya itu risiko audit. Oke, siapa yang tahu? Janganlah anak akuntansi satupun yang nggak. Saya tanya yang 4 ya, Bu. kayak kecewa gitu. Ada berapa? Boleh lah. Boleh lah yang inisiatif. Tadi kan dari tadi saya tanya-tanya terus ya. Bentar ya. Coba, kalian kan di rumah ya, minimal waktu dosen ngajar kan ada bahan lah di depan. Kan harus wajib punya buku kan? Jangan-jangan nggak punya buku nih. Waduh, berat nih. Kan harus punya buku, Dek. Ya minimal bisa baca buku ya waktu ditanya. Punya buku nggak kalian auditing, Dek? Siapa yang punya buku? Karena nanti ada praktikumnya. Sebentar ya. Oke, maaf, kita lanjut lagi ya. Tadi ada telepon masuk. Nah, jadi risiko audit ini, buat yang belum pernah dengar sama sekali karena malas baca, padahal bahannya udah saya kasih di awal kuliah, karena Pak Maulana minta tolong saya untuk submit ke e-learning ya kan, untuk membantu mahasiswa. Tapi saya nggak menyangka himbauan itu tidak dijalankan itu, karena anak akuntansi biasa di kelas saya ya itu nggak pernah seperti ini gitu. Jadi saya cukup kecewa. Maksudnya gini, saya berusaha untuk buat terbaik ya. Jadi artinya bahan-bahan disediakan terus diarahkan gitu kan.
Cuman nggak menyangka sampai kalian nggak membaca gitu. Nah, jadi intinya, jadi saya agak berat nih gimana saya lanjutin nih. Tapi sebelumnya nggak tahu apa-apa nih, apa auditing itu apa gitu. Auditing itu sebenarnya dibahas apa sebelum UTS. Kenapa saya bilang nggak tahu? Karena saya random rata-rata nggak tahu. Biasa kalau tahu di random aja pasti ada salah satu yang bisa. Dan resiko audit ini jadi salah satu hal yang sangat penting harus diketahui, ya. Jadi dia ada 3, karena nanti ada di praktikum audit nih, Dek. Jadi kalau kalian nggak open, nanti takutnya di praktikum audit nggak bisa gitu, nggak bisa apa-apa. Jadi sayangnya juga susah. Terlepas nanti kan ada dosen, ada beberapa dosen kan pasti materinya sama, modulnya sama. Jadi risiko audit itu kan ada yang namanya risiko, ya. Risiko bawaan, ya, inherent risk, gitu. Ada risiko kontrol, ada risiko deteksi. Nah, ketiga ini harus kalian pahami karena ada hitung-hitungan rumusnya nanti. Seberapa besar tingkat risikonya. Jadi bayangkan kalau kalian nggak tahu. Nah, Ibu, cuman ya ini tadi 1, 2, 3 ini udah nggak ranah saya lagi. Itu kan sebelum UTS, kecuali Ibu sebelum UTS. Maka Ibu masuk aja langsung ke menyusun rencana audit. Jadi yang tadi Ibu sampaikan, untuk mengingatkan Anda saja, kalau kayak emang ketinggalan ya, selama sebelum UTS, ya mohon sekali dibaca apa yang sudah di-share di e-learning. Dibaca plus di print out. Karena takutnya kalau baca di ini juga belum tentu kalian baca. Di print out, terus kalian lihat penjelasan detailnya, karena kan kalau di slide kan dia agak ringkas ya. Detailnya bisa kalian lihat di textbook yang diwajibkan. Ya, harusnya minimal 1 textbook itu harus kalian punya. Oke, apa itu perencanaan audit? Ini merupakan langkah proses audit laporan keuangan yang keempat. Ya, kalau ditanya proses audit laporan keuangan yang keempat itu apa? Menyusun rencana audit. Kenapa? Karena kita udah tahu 88-nya. Jadi kalau udah ditampilkan seperti ini kan berarti udah tahu 88-nya ya kan. Jadi kalau next Ibu tanya, "Dek, apa proses audit laporan keuangan yang kelima?" Atau apa yang ke-6, atau apa yang ke-7, dan apa yang terakhir gitu. Jangan bilang lagi Bu nggak pernah tahu, ya. Siapapun nanti dosen mereviewnya ya kan. Atau mungkin waktu saat sidang ditanya, who knows ya, karena ada 3 bidang yang akan ditanya, auditing, akuntansi biaya, satu lagi akuntansi keuangan kalau nggak salah Ibu. Nah, perencanaan audit ini adalah aktivitas atau kegiatan supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang rinci atau detail ya tentang bisnis klien atau usaha klien. Tentu saja supaya kita bisa membuat strategi audit yang nanti bisa kita gunakan untuk operasional, bagaimana audit itu bisa efektif dan efisien kita jalankan. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya sama waktu deh. Jadi kalau seandainya dari awal tidak ada planning, agak susah kita mengelola waktu audit. Audit itu kan udah tahu ya, pertama adalah dia kan ada perjanjian tertentu di mana pada saat kita menerima pekerjaan audit, maka kan ada deadline waktu. Nah, kalau nggak secara efisien dan efektif ya kita laksanakan audit tersebut, takutnya malah kita tidak selesai tepat waktu. Nah, seperti itulah ya bisa kita asumsikan, gambarkan kenapa sedemikian pentingnya perencanaan audit. Ya, jadi kegiatan untuk mendapatkan pemahaman yang mendetail tentang usaha klien dan pengembangan strategi audit yang menyeluruh dalam rangka untuk mencapai pelaksanaan audit yang efektif dan efisien. Jadi biasanya apa aja yang akan kita susun dalam audit plan ini atau rencana audit? Itu tentang alokasi seluruh sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan perikatan atau tugas audit atau pekerjaan audit. Jadi alokasi seluruh sumber daya, ya termasuklah di situ nanti ada gaji ya di situ, termasuk di dalamnya fee dari gaji itu sendiri. Terus nanti di setiap langkah-langkah audit itu, tahapan-tahapan pekerjaan audit itu ada alokasi waktu yang mendetail supaya nanti secara keseluruhan kita bisa menentukan berapa fee audit. Jadi artinya budgetnya itu berapa dari anggaran
dengan kita bisa melakukan alokasi dari seluruh sumber daya yang ada. Nah, apa strategi audit? Itu ada 2. Ya, pertama test of control approach, dan kedua adalah substantive test approach. Nah, jadi mau nggak mau ya harus baca buku sih, Dek. Jadi nggak bisa, saya yakin walaupun Ibu ngajarinnya detail hari ini, mungkin ditanya lagi nih, belum tentu juga bisa jawab langsung ya, jadi memang harus diulang-ulang lagi. Ya minimal highlight dari setiap slide yang disampaikan dosen itu, kalau dengar ya, kalau kalian dengar dengan seksama, atau kalian catat, kalian note ya waktu sambil dengar saya, itu nanti waktu ngulang lagi lebih gampang. Jadi ada 2 ya strategi audit. Yang pertama pendekatan test of control atau sering disebut dengan TOC. Ya, jadi kalau nanti di praktikum audit itu ada yang namanya kertas kerja TOC gitu. Jadi kalian jangan sampai, Bu, TOC itu apa ya kepanjangannya, padahal di teori kita udah belajar ya, atau udah pernah tahu istilah TOC atau test of control ini gitu. Terus yang kedua adalah substantive test approach. Nah, nanti perencanaan audit ini harus kita dokumentasikan. Nah, itu yang namanya kertas kerja pemeriksaan. Ya, jadi kertas kerja pemeriksaan ini adalah dokumentasi yang harus kita punyai pada saat kita mengerjakan audit. Ya, apa aja kertas kerjanya? Di situ ada audit plan, ya, rencana audit, ada audit program atau program audit, dan ada time budget yang Ibu bilang tadi. Dengan kita mengetahui anggaran, maka kita bisa menentukan fee audit kita. Nah, dengan dibagi menjadi 2 audit plans, audit program, dan time budget, ini adalah ketiga langkah-langkah dalam kita merencanakan audit atau audit planning ya. Apa aja isi dari audit plan? Ini seringkali saya tanya kalau ujian sih, tapi mahasiswa saya kadang suka kayak skip ya, padahal dia jadi, kalau untuk materi ini, dia jadi center point-nya materi sih, audit planning ini. Karena ada 3 nih, audit plan, audit program, dan time budget, dan 3-3 ini adalah masalah yang sangat penting untuk materi bab ini. Nah, kadang mahasiswa saya ada beberapa yang nggak bisa jawab karena suka skip yang bagian-bagian yang harus dia baca, ya. Padahal kalau dia baca pertanyaan itu pertanyaan sangat gampang. Nah, di sini audit plan, kalau kalian lihat di sini ya, berisi garis besar aspek dari penugasan audit, sifat dan karakteristik si bisnis klien ini, dan juga strategi audit yang dijalankan. Jadi nanti rincian isinya itu bisa kalian lihat di sini poin-poinnya, ada gambaran tentang perusahaan klien, misalnya legalitas, organisasinya, operasionalnya, bagaimana legalitas ya. Berarti nanti kita minta data-data legalitasnya, misalnya surat izin usahanya, ya kan. Kemudian kalau dia tergantung dia perusahaannya perusahaan apa. Kalau dia jasa konstruksi, biasanya mereka ada sertifikasi tertentu ya. Atau kalau dia hanya perusahaan kecil, mungkin tidak begitu banyak legalitas yang penting. Yang penting itu adalah akte pendirian kita harus minta. Ya, akte pendirian perusahaan, karena di sana nampak nanti juga data-data yang kita butuhkan pada saat kita nanti mau buat laporan audit untuk deskripsi dari perusahaan klien. Yang kedua adalah tujuan audit, ya, terus sifat dan luas jasa lainnya, waktu dan schedule-nya, ya, di sini juga pekerjaan, jumlah staf yang kita perlukan, ya, di mana mudah-mudahan udah baca juga sebelum UTS, kalau belum baca lagi ya, baca ulang lagi, ada berapa tingkatan di level atau jenjang auditor. Nah, kalau di kalian, begitu kalian selesai, kalau kalian dipakai di kantor akuntan publik, diminta untuk membantu bekerja, itu kalian levelnya masih auditor junior. Jadi di atas auditor junior ada yang namanya auditor senior. Kemudian ada yang namanya supervisor. Kemudian ada yang namanya partner gitu ya kan. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan level dari auditor. Nah, ini juga tercerminkan di audit plan, jumlah staf auditor yang diperlukan, ya, auditor juniornya berapa, seniornya berapa, supervisornya berapa, gitu, atau ketua timnya berapa untuk tiap bidang, atau satu aja ketua timnya. Nah, ini juga ditentukan di rencana audit atau audit plan. Target tanggal selesai pekerjaan pokoknya, misalnya tentang penilaian internal kontrolnya, terus gimana waktu pemeriksaan lapangan, tanggal berapa, dan berapa lama dia bisa menyelesaikan laporan auditnya. Dan juga masalah-masalah khusus kalau ada.
Kemudian judgement pendahuluan tentang tingkat materialitas ini juga masuk. Nah, yang kedua itu adalah di dalam perencanaan audit itu harus ada audit program. Nah, kalau kita bedakan dengan rencana audit, ya, juga audit program, ternyata ini adalah kayak lebih rincinya lagi ya. Karena apa? Karena di audit program ini terdapat kumpulan dari prosedur audit yang akan dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan dan harus disiapkan sebelum audit lapangan itu dimulai. Ya, jadi artinya instruksi dari apa yang harus dikerjakan nanti pada saat pekerjaan auditnya itu ada di audit program. Kenapa? Karena di audit program inilah prosedur auditnya yang ada. Yang namanya prosedur audit pasti langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si auditor pada saat dia mengerjakan pekerjaan audit tersebut, ya kan? Berarti isinya adalah instruksi-instruksi. Dan tentu saja audit program itu harus kita desain untuk mencapai tujuan audit. Ada 5 tujuan umum audit atau general objective yang harus kita pertimbangkan dalam kita menetapkan audit program. Yang pertama, eksistensi dan keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Ketiga, hak dan kewajiban. Keempat, penilaian dan alokasi. Yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan. Nah, ini adalah jenis program audit. Itu ada 2, compliance test dan substantive test. Kalau nanti program pengujian kepatuhan itu lebih ke prosedur pengujian terhadap efektivitas SPI-nya ya, sistem penguasaan intern. Biasanya nanti kalau di prakteknya nanti waktu kalian praktikum auditing, saya akan suruh Anda untuk membuat internal control questionnaire yang udah given, artinya udah ada tabelnya deh, kalian tinggal menconteng aja. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada kesimpulan apakah SPI-nya lemah, sedang, atau baik. Ya, makanya perlu diuji, perlu dites, namanya compliance test. Yang kedua adalah menguji tentang kewajaran transaksi dan saldo. Makanya dia hubungannya sama transaksi dan saldo, ya. Itu adalah di bagian program pengujian substantif. Program yang terdiri dari prosedur untuk menguji transaksi dan saldo perkiraan. Nah, elemen-elemen dari program audit sendiri ada 3 nanti. Tujuan audit, rincian prosedurnya, kemudian kesimpulan audit. Nah, apa saja? Nah, ini yang akan kalian lakukan nanti waktu kalian mengerjakan praktikum audit. Ya, jadi ada modul-modul di mana ada kertas kerjanya banyak sekali yang harus kalian isi. Kertas kerja itu berbentuk form-form yang harus diisi, jadi kalau nggak paham maka nggak bisa isi. Pertama, apalagi kalau nggak paham bagaimana membuat jurnal koreksi. Lagi nggak paham tentang kenapa suatu laporan keuangan itu bisa disusun. Jadi biasanya di praktikum auditing itu saya suruh kalian untuk mereview seolah-olah kalian itu yang menyusun laporan keuangan. Berarti kalau yang udah pernah ngambil praktikum pengantar akuntansi kan menyusun laporan keuangan. Seharusnya pada saat membuat jurnal koreksi atau pada saat membuat jurnal yang diperlukan itu udah nggak masalah lagi, ya, karena nanti ini ada hubungannya sama transaksi. Transaksi kan hubungannya nanti dengan aktivitas mencatat biasanya. Mencatat itu kalau dalam akuntansi kan jurnal ya. Nah, artinya pada saat program audit, ya, program audit di mana di sini Anda melakukan compliance test, itu yang disusun biasanya akan berdasarkan siklus transaksi. Ya, terdiri atas siklus penjualan dan penagihan, siklus pembelian pembayaran, siklus produksi, siklus pengupahan, dan siklus pendanaan dan keuangan yang nanti mulai minggu depan kita akan bahas masing-masing audit dari siklus-siklus ini. Karena ini adalah yang biasanya akan muncul di praktikum auditing nanti jika kalian lulus ya. Kalau nggak lulus, mata kuliah ini berarti tunggu lagi 1 tahun lagi. Tapi ya mudah-mudahan lulus lah ya, jangan habisin waktu lagi 6 bulan hanya untuk ngulang hal yang sama. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ya, pengujian SPI terhadap siklus penjualan. Ini adalah kategorinya umum. Misalnya, tujuan auditnya apa? Tujuan auditnya adalah kredit sesuai dengan batas kredit yang telah disetujui. Prosedur audit. Nah, yang seperti Ibu sampaikan, prosedur audit adalah bentuknya adalah instruksi atau apa yang harus dilakukan. Nah, kalau tujuan auditnya adalah
kredit apakah sesuai dengan batas kredit yang telah disetujui, maka cara kita meyakini bahwa kreditnya sudah sesuai dengan batas kredit yang telah disetujui, maka kita bisa periksa apa yang harus kita lakukan. Kita periksa order pelanggan sebagai bukti persetujuan pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, misal harga penjualan per unit didapat dari daftar harga yang telah disetujui. Nah, bagaimana bisa kita penuhi tujuan audit ini? Dengan cara kita lihat prosedur auditnya, periksa keakurasian dan otorisasi dari daftar harga yang telah disetujui. Jadi pekerjaan si auditor seperti ini, Dek. Jadi kayak meyakinkan si auditor itu dengan cara melakukan prosedur audit sesuai yang sudah diinstruksikan atau sesuai yang sudah direncanakan. Nah, kemudian apalagi di sini bisa jadi telaah verifikasi internal dengan cara ya kita periksa dokumen untuk verifikasi internalnya. Karena kadang-kadang dokumen ini sering sekali ya kalau saya waktu ngaudit, padahal dokumen tersebut formnya udah bagus sekali, di mana ada yang menyetujui, pihak yang menyetujui, ada pihak yang dibuat oleh, disetujui oleh, kemudian diketahui oleh gitu. Nah kadang-kadang atau verifikator gitu ya kan. Ini mereka karena mungkin sangat sibuk di perusahaannya, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya mereka verifikasi itu nggak mereka lihat dokumennya, sehingga saya sering menemukan sampel dokumen yang terambil itu adalah dokumen yang kalau memang sudah dicatat, seharusnya kan dokumen itu lengkap ya, paraf atau tanda tangan. Itu mereka nggak tanda tangan, verifikator nggak tanda tangan. Jadi bagi kita sebagai auditor, berarti dokumen itu belum diverifikasi karena tidak ditandatangani, berarti belum diverifikasi. Berarti kan belum valid gitu. Nah itu yang sering sekali terjadi. Padahal seharusnya kalau punya keilmuan tentang akuntansi, kan sangat penting ya otorisasi itu untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Artinya misalnya ada order ya, misalnya order pembelian di mana SOP-nya berarti ada permintaan pembelian dari pelanggan. Nah, begitu ada order pembelian, kemudian kan harus disetujui ya, diotorisasi oleh siapapun yang menjadi kepala bagian untuk pembelian misalnya. Jadi nggak serta-merta anak buahnya, misalnya stafnya, oh ini di gudang tinggal 10, harusnya ada 20 misalnya. Langsung beli, kan nggak bisa seperti itu. Otomatis kan harus ada pihak berwenang yang menyetujui untuk membeli barang tersebut. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kalau seandainya dia memahami, atau kita sebagai auditor memahami, maka kita tahu itu adalah suatu kelemahan dari pengendalian internalnya. Bahwa tidak terjadi pengendalian yang baik di perusahaan tersebut karena tidak diverifikasi dokumennya itu. Misal, bayangkan kalau kita seorang auditor tapi kita nggak paham bagaimana pengelolaan atau pengamanan suatu aset perusahaan. Misalnya kayak persediaan. Kok pembelian kan berarti berhubungan sama persediaan. Misalnya beli persediaan, salah satunya ya. Karena yang kita audit kan banyak tuh deh di laporan keuangan. Setiap akun-akun itu akan kita pastikan apakah angka-angka itu kita yakini benar adanya seperti yang ada di laporan keuangan. Ya, dimulai dari kas ya, kemudian piutang, OSL tagih, persediaan, aset tetap, aset tidak berwujud, akun-akun yang ada di liabilitas ya, apakah nanti dia ada hutang dagang, OSL bayar gitu, terus modal ya, saham, terus masuk ke laporan ekuitas pemilik ya, kemudian masuk ke laporan laba rugi ya, ada juga di laporan arus kas. Nah itu semua kan dibuat oleh manajemen, disusun oleh manajemen, dan kita yang mengaudit laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen untuk memastikan apakah mereka sudah menyusunnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian kategori misalnya pengiriman barang, ini contoh siklus untuk menguji ya compliance test atas siklus penjualan. Berarti kalau siklus penjualan kategori umumnya sudah, misalnya contohnya itu pengiriman barang bagaimana. Nah, kita lihat tujuan auditnya apa. Tujuan auditnya penjualan didukung oleh dokumen pengiriman. Jadi seharusnya penjualan itu harus ada supporting dokumennya ya untuk pengiriman yang memang telah diotorisasi dan order pelanggan disetujui.
Jadi caranya kita lihat prosedur auditnya, caranya periksa. Jadi kalau kalian perhatiin untuk contoh tujuan audit dan prosedur audit, tujuan audit itu adalah apa yang seharusnya gitu kan, sedangkan prosedur audit instruksinya, apa yang harus dilakukan supaya tercapailah tujuan auditnya. Ya, demikian juga ini nanti kalian baca. Ini hanya saya sampaikan salah satu aja ya dari pengujian berdasarkan siklus, yaitu penjualan. Nanti ada banyak lagi siklus pembeli, produksi, pengupahan ya, pendanaan, itu akan kita bahas di setiap sesi kuliah ya. Yang kedua adalah program pengujian substantif. Nah, lihat di sini. Program pengujian disusun untuk setiap jenis perkiraan. Karena tadi kan kalau bedanya sama compliance test, tadi compliance test lebih melihat pengujiannya terhadap SPI ya, keefektifan dan keefisiennya dengan adanya SPI atau pengendalian internal kontrol perusahaan. Tapi kalau pengujian substantif itu lebih ke pengujian atas kewajaran transaksi dan saldo. Makanya di sini program pengujian biasanya disusun untuk setiap jenis perkiraan akun penting yang ada di laporan keuangan. Sasarannya adalah transaksi dan saldo yang berkenaan untuk masing-masing si akun ini ya. Prosedur audit yang disusun untuk masing-masing harus diarahkan untuk mencapai tujuan dari audit itu sendiri. Nah, ini contoh misalnya untuk pengujian substantif. Khusus perkiraan penjualan dan piutang. Misal tujuannya adalah piutang usaha per umur ya. Piutang usaha per umur piutang itu sesuai dengan buku besar. Bayangkan kalau sebelumnya kita di akuntansi keuangan nggak pernah tahu bagaimana akuntansi untuk mengukur umur piutang. Ya kan kita ada bahas tentang schedule piutang waktu kita belajar bab piutang, akuntansi untuk piutang. Di mana kita harus mengecek ya tanggal jatuh tempo si piutang supaya kita tahu apakah piutang itu macet atau enggak. Apakah ada potensi tidak tertagihnya, di mana waktu kalian belajar akuntansi keuangan seharusnya kalian udah tahu ada berapa metode untuk piutang tak tertagih. Nah, ini tes ya biar nggak ngantuk deh. Tes lagi. Saumi, Zahara, ada berapa metode dalam yang ditawarkan ya, metode yang ditawarkan untuk penyisian piutang tak tertagih, Saumi? Metode untuk piutang tak tertagih itu ada berapa di dalam akuntansi yang ditawarkan? Karena kan kalau piutang itu kan ada resiko tidak tertagih. Nah, di akuntansi ditawarkan ada berapa metode akuntansi untuk piutang tak tertagih, Saumi? Mana Sauminya kok nggak ada? Saumi? Kenapa ya mahasiswa kok saya panggil nggak mau langsung jawab ya? Minimal ya Bu gitu kan, walaupun nggak bisa jawab. Mana Saumi? Keluar ya Saumi. Syarifah coba. Syarifah. Ya, Bu. Ya. Syarifah masih jangan di unmute lagi Syarifah. Syarifah, ada berapa Syarifah? Syarifah. Yang tadi, Bu. Metode itu ada berapa Syarifah? Metode piutang tak tertagih ada berapa yang kamu ketahui? Pernah ada diajarin nggak sama dosennya? Oh, Syarifah, akuntansi keuangan 1 sama siapa? Waktu belajar akuntansi keuangan dosennya siapa, Syarifah? Masih ingat? Kok di Anda? Syarifah? Astagfirullahaladzim. Iya. Nggak ingat?
Kalian kenapa, Dek? Sebenarnya jawab aja gitu kan nggak juga Ibu hukum ya kalau nggak bisa. Syarifah, masih ingat dosen dulu siapa? Akuntansi keuangan 1. Enggak. Linda, Bu. Bu Linda ya? Oh ya, saya nggak dengar karena ini ya. Nah, masih ingat nggak waktu diajarin tentang piutang? Ada berapa metode piutang tak tertagih? Masih ingat? Saya nggak ingat, Bu. Oh, nggak ingat. Oke. Coba kita lanjut ke Dara. Dara, masih ingat nggak metode piutang tak tertagih itu ada berapa? Ada 2, Bu. Ya, apa aja, Dara? Metode langsung dan metode tidak langsung. Oke, salah ya. Ada yang bisa jawab benar? Metode untuk piutang tidak tertagih. 2, Bu ya, metode penghapusan sama penyisihan. Ya, betul ya. Jadi ada 2, itu metode ya penyisihan dan metode penghapusan langsung. Yang disarankan oleh standar akuntansi keuangan adalah metode penyisihan. Ya. Jadi kalau nanti kita sebagai auditor, ya, kan tadi ceritanya nih pas kita belajar auditing itu kan kita melihat apakah laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau tidak gitu ya kan? Karena kriteria yang ditentukan kan pasti kalau di laporan keuangan di Indonesia kan SAK. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang disarankan oleh SAK, maka kita nggak tahu dia wajar atau tidak laporan keuangannya. Kita nggak bisa memberi opini. Karena kita nggak tahu, kita nggak punya kemampuan, skill kita nggak ada, gitu ya kan. Nah, artinya, seberapa pentingnya sertifikasi itu untuk untuk diakuinya ya, kemampuan kita untuk bisa menjadi seorang auditor. Nah, salah satunya mungkin dari mulai kita lulus dulu ya di jurusan akuntansi. Jadi kalau bayangkan kalau kalian lulus hanya sekedar lulus aja gitu. Lulus ya udah pokoknya dosennya baik kasih nilai A semua ya, atau dosennya udahlah gitu anak D3 ini aja. Cuman jadinya kan belajar cukup keras ketika berhadapan dengan real kehidupan. Artinya kenapa nggak dari dulu saya belajar, kenapa mulainya waktu mau kerja gitu kan. Tempat bertanya udah nggak ada lagi, harus belajar sendiri gitu. Kita nggak bisa challenge diri kita karena udah lewat masa mahasiswanya, walaupun nilai kita bagus. Karena kan kalau sekarang antara nilai sama skill kadang-kadang nggak relevan. Saya banyak tanya misalnya, kamu berapa kemarin itu A, Bu? Kamu berapa AB? Jadi dalam bayangan saya, oh berarti ini udah khatam lah akuntansinya. Itu saya tanya, itu nggak sedikit pun mengena dengan nilai A dan AB. Jadi skill sama nilai itu nggak. Karena dosen sekarang itu kan dia sangat baik sekali ya. Jadi kayak dikasih kesempatan. Kayak misalnya, oke, kasihan nanti anak-anaknya nggak lulus gitu ya kan. Jadi intinya jangan sampai semuanya seperti itu. Oke, nggak semuanya mungkin bisa sama ya kemampuannya. Kayak tadi alhamdulillah ada yang bisa jawab, seperti tadi Somi ya. Makanya Ibu bilang seharusnya ini kan belum ujian. Jadi misalnya kalau ditanya, kalau memang ada bahannya di depan kita, ya tinggal lihat aja, oh ya ini dia. Minimal kita kayak notice, kayaknya ada nih di buku, atau ini udah pernah nih. Kalau kita udah pernah tahu, begitu kita ngulang lagi nyari jawabannya, kita tahu udah di halaman berapa itu gitu. Misalnya hal-hal sepele seperti itu, yang sebenarnya penting ya. Jadi artinya anggap aja ya, misalnya karena kita udah tahu sebagai auditor, kalau misalnya kita ketemu nanti ternyata metode yang digunakan ada penghapusan langsung, maka itu tidak disarankan di SAK karena tidak sesuai dengan prinsip matching ya. Dan saya nggak mau ulang lagi karena saya kalau ulang lagi piutang itu bisa 1 sesi kuliah, Dek. Jadi kalian baca sendiri, Bu, prinsip matching apalagi itu, Bu. Baca sendiri ya, karena bukan tugas Ibu, itu udah tugas Bu Linda atau tugas siapapun dosen akuntansi keuangan 1 yang lalu ya. Kecuali kita lagi bahas tentang piutang. Oke, masuk ke audit ya. Nah, jadi dari kesimpulan yang saya sampaikan, ternyata terbuktikan, Dek, bahwa auditing ini level tertinggi dari kita belajar di bidang akuntansi.
level tertingginya. Jadi kita harus paham semua dari prinsip akuntansi dan lain-lain sampai akuntansi manajemen sampai kita masuk di level kita belajar auditing. Kenapa ya? Karena ini contohnya. Kita udah ngomongin bukan lagi apa itu piutang di sini. Kita udah ngomongin apa yang seharusnya di dalam akun piutang ini. Akuntansi untuk piutang ini. Apakah dia sudah sesuai dengan SAK? Ya. Dan kalau kita lihat di sini, memang prosedur audit ini sendiri adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, misalnya kayak nomor 2. Nomor 1 tadi ya, piutang usaha per umur piutang sesuai dengan buku besar. Berarti kita telusuri beberapa piutang dari neraca saldo. Karena piutang ini kan ada buku pembantu piutang ya, sama kayak hutang. Nah, kalau buku besar piutang kan keseluruhan dari saldo piutang, sementara sub dari sub ledgernya atau sub buku besar dari piutang itu adalah masing-masing dari debitur ya. Ya, jadi orang yang berhutang sama perusahaan kan debitur. Pihak yang kita berhutang berarti kreditur. Itu berarti hutang ya. Sub buku besar hutang berarti isinya adalah kreditur-kreditur kita yang memberikan kita kredit, sedangkan isi dari sub buku besar piutang adalah orang yang kita berikan kredit ya. Berarti klien-klien kita atau pelanggan-pelanggan kita. Jadi kita telusuri juga saldonya ke buku besar apakah sudah sesuai ya kan, telah kemungkinan adanya kesalahan yang tidak disengaja atau errors ya. Kemudian kalau tujuannya adalah piutang usaha dalam neraca saldo umur piutang adalah benar ada, berarti apakah piutang itu emang betul-betul ada. Ditakutkan itu sebenarnya fiktif misalnya. Nah, untuk meyakinkan maka ada beberapa prosedur audit yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah lakukan konfirmasi piutang usaha menggunakan konfirmasi positif. Nah, kan konfirmasi kan ada 2, konfirmasi positif dengan konfirmasi negatif. Ya, jadi saya nggak tahu apakah sudah dibahas ya oleh Pak Maulana ada jenis-jenis konfirmasi ini. Kalau belum kalian baca lagi ya. Apa bedanya konfirmasi positif sama negatif. Dan selanjutnya sampai ke bawah ini kalian baca. Karena ini contoh. Saya nggak mendikte karena nggak habisin waktu ya. Contohnya. Nah, yang terakhir adalah time budget. Jadi tadi kita udah belajar tentang apa dek di audit plan ini, rencana audit ya. Audit plan, yang kedua adalah program audit, yang ketiga adalah time budget. Apa ini time budget? Itu adalah estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu penugasan audit, disusun secara rinci untuk setiap langkah-langkah audit yang telah ditetapkan di dalam audit program. Makanya yang pertama kan langkahnya harus sebelum time budget ini harus buat audit program dulu, kalau nggak kita nggak bisa buat time budget atau anggaran waktu. Kenapa kita perlu buat time budget ini? Yang pertama pasti sangat erat hubungannya sama apa? Audit fee. Ya, jadi kinerja kita nanti pasti akan dibayar ya dengan uang. Nah, karena kita adalah jasa yang kita berikan, maka yang kita dapatkan adalah fee dari pekerjaan audit kita. Kalau jasa kan berarti dia biasanya seberapa lama kita menghabiskan waktu untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Makanya time basisnya atau basis waktunya atau dasar waktunya itu adalah main day ya. Jadi berapa hari kerjanya, kemudian berapa jam, atau versus lump sum. Artinya lump sum ini biasanya kalau satu hari itu dia kita berikan berapa biaya untuk misalnya ya dalam item-item perjalanan dinas misalnya, harus ke lapangan, ada biaya lump sum namanya akomodasinya. Nah itu juga termasuk di dalamnya. Dan yang kedua itu selain fee audit, ternyata time budget ini juga diarahkan supaya lebih mudah komunikasi antara staf pemeriksa, artinya antara misalnya auditor junior ke auditor senior, ke yang atas lagi levelnya ketua tim, itu supaya lebih mudah komunikasinya. Misalnya gini, seperti saya saat sekarang ini, bentar lagi nih, pada jam 3 itu saya mau ke lab penyakit infeksi, karena
di dekat kedokteran karena ada audit untuk persediaan. Berarti kan saya harus ke lapangan. Nah, karena saya ketua tim, maka biar gampang anggota tim saya mengelola waktu mereka, kapan waktu mereka harus ke lapangan, kapan mereka harus menyelesaikan kertas kerja mereka gitu. Nah, time budget ini menjadi sangat penting supaya mereka tahu deadline-nya kapan. Jadi saya pun bisa tanya, misalnya surat tugas kami itu misalnya dari tanggal 19 sampai 30. Nah, seperti ini kan baru berapa hari jalan di mana target saya dalam seminggu ini minimal pemeriksaan lapangan selesai karena minggu depannya itu saya akan fokus di laporan misalnya gitu. Nah, dengan adanya time budget ini kita jadi tahu ya schedule yang harus diselesaikan, deadline harus diselesaikan setiap pekerjaan audit. Misalnya untuk pemahaman dari entitas yang mau kita, atau unit kerja yang mau kita audit, mungkin perlu 1-2 hari. Kemudian pengambilan data awal 1 hari gitu. Jadi dari situ kita bisa pada akhirnya nanti mengukur kinerja dari staf juga sih sebenarnya. Kemudian, nah ini yang Ibu sampaikan tadi, jadi berguna untuk senior auditor mengukur efisiensi staf pemeriksa dan untuk menentukan apakah progres pekerjaan telah mencapai tahap yang memuaskan yang Kak Ibu contohkan barusan. Nah, ini adalah tabulasi ya supaya kita bisa tahu berapa anggaran waktu pemeriksaan. Ini contohnya, misalnya jenis kegiatan persiapan pemeriksaan, ya berapa jam, ya di masing-masing actionnya tindakan. Jadi persiapan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan. Nah, bisa jadi perencanaan pemeriksaan ini ketua tim, ya ketua tim, karena dia yang mendesain ya audit programnya. Nah, misalnya berapa jam. Nah, mungkin di anggota tim ini nggak perlu, sehingga mungkin ini kosong. Kemudian pengumpulan informasi umum. Nah, ini mungkin bisa melibatkan ketua tim dan juga anggota tim, peninjauan lokasi. Terus pada saat pelaksanaan, ya, pengujian kepatuhan berapa jam, sampai ke penyelesaian pemeriksaan. Nah, kalau kita lihat, ini ada 3 kelompok penting waktu kita menyusun anggaran waktu pemeriksaan. Yang pertama, persiapan pemeriksaan. Yang kedua adalah pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga adalah penyelesaian pemeriksaan. Nah, otomatis kalau jam ini sudah bisa kita totalkan, kita tinggal bisa mengalihkannya sama tarif ya, sehingga nanti kita bisa tahu lah berapa fee audit yang akan kita minta ke klien kita. Nah, kalau seandainya ya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.